Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufindani yang di 2015 Board Manajemen Kelas 13 Ujian Mahasiswa, dosen Bapak Supardi MM. Kategori pengantar ekonomi tentang perilaku atau teori konsumen. Ya, apa yang dimaksud dengan teori perilaku konsumen? Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand untuk memenuhi mereka. Definisi lainnya adalah bagaimana konsumen mau mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas, uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Menurut para ahli, Schiffman dan Kahn 2000, teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalkan uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Dua, Kotler dan Keller 2008. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, John C. Mowen dan Michael Minor menyampaikan tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Faktor dan manfaat perilaku konsumen. Yang pertama, faktor sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial seseorang, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. Yang kedua, budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa mempengaruhi perilaku mereka terhadap suatu produk yang ditawarkan. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. Faktor-faktor faktor pribadi, faktor personal. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Bisa begitu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. Psikologis. Sikap dan kepribadian seseorang juga termasuk dalam faktor psikologis yang juga bisa mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologi adalah gaya hidup. Manfaat manajer. Manfaat mempelajari perilaku konsumen bagi manajer adalah mereka dapat membuat keputusan yang didasarkan pada situasi konsumen. Keputusan tersebut dapat diambil dari informasi dan data perilaku konsumen dan diharapkan keputusan tersebut dapat mempermudah dalam pemasaran produk. Untuk produsen, manfaat perilaku konsumen bagi produsen adalah mereka dapat mengetahui, mempelajari, serta memahami bagaimana strategi dan pengambilan keputusan harus dibuat dengan melihat keadaan pasar dan kebutuhan konsumen. Produsen harus mampu untuk mengajak konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi barang yang mereka tawarkan dengan melihat perilaku konsumen. Manfaat konsultan. Manfaat perilaku konsumen bagi konsultan adalah konsultan dapat memahami kebutuhan dari konsumen sehingga mereka dapat memberikan informasi, nasihat, serta solusi yang tepat kepada perusahaan dalam mengambil keputusan. Birokrat. Seorang birokrat harus dapat memahami perilaku konsumen agar mereka dapat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan kesejahteraan masyarakat, birokrat harus dapat membuat keputusan dengan melihat perilaku konsumen atau masyarakat. Untuk peneliti, manfaat perilaku konsumen bagi peneliti adalah mereka bisa mengumpulkan informasi mengenai karakteristik perilaku konsumen sehingga pasar dan akan lebih mengenal siapa konsumen mereka. Berdasarkan dari penelitian perilaku konsumen ini, maka penelitian dapat membantu untuk membuat analisa keadaan yang dihadapi oleh konsumen. Jenis perilaku konsumen. Perilaku konsumen dibagi menjadi dua. Yang pertama, rasional. Menurut KBBI, rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukannya secara rasional
Kegiatan konsumsi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal. Produk tersebut betul-betul dibutuhkan konsumen, bukan keinginan semata. Konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin. Konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Yang kedua, irasional. Menurut KBBI, irasional berarti tidak berdasarkan akal atau penawaran yang sehat. Ternyata dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen juga dapat bertindak irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila konsumen membeli produk karena tertarik pada konsumsi dan iklan, bukan berdasarkan kebutuhan. Konsumen hanya mau menggunakan merek terkenal. Konsumen membeli produk demi gengsi semata. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.